Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal membedah atau meresensi buku non-fiksi. Nah, buku yang bakal aku pilih untuk aku bedah kali ini yaitu buku yang berjudul Malam Pertama di Alam Kubur yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, MA, Dr. Muhammad Al-Arifi, dan Syekh Muhammad bin Husain Yaqub. Buku ini tuh memiliki jumlah halaman 144 halaman dan diterbitkan oleh Aqwam yang berada di Solo. Di dalam buku ini tuh syarat akan takzirah untuk mengingat kematian. Karena kan di zaman sekarang kan kita pastinya perlu nasihat-nasihat untuk membangkitkan lagi semangat iman kita, untuk lebih semangat lagi untuk mengumpulkan dan menyiapkan bekal kita nanti di akhirat. Nah, buku ini tuh bener-bener pas banget buat buat kalian semua, buat teman-teman juga yang imannya agak goyah ya gara-gara kondisi kita saat ini, apalagi lagi pandemi gini kan, pastinya iman kita tuh pasti ada yang goyah. Nah, untuk mengisi waktu luang kalian bisa kok baca buku ini. Itu bisa mempertebal iman kita dengan cara lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga buku ini tuh mengisahkan betapa mengerikannya di alam kubur, yaitu kehidupan setelah kematian. Itu juga memberikan gambaran betapa sakitnya orang yang tidak menyiapkan bekal nanti ketika ia memasuki fase kehidupan kematian. Nah, tapi beda lagi kalau untuk orang yang sudah menyiapkan bekalnya, bukan hal yang mengerikan ia temui, tapi perasaan yang sangat indah, sangat takjub yang belum pernah ia rasakan semasa ia berada di dalam dunia. Dan buku ini tuh udah komplit banget guys, menurut aku nih udah komplit banget untuk mempertebal iman kita. Apalagi buat kalian kalau misalnya kalian itu penasaran gimana sih kehidupan di alam kubur itu kayak gimana, kan masih ada simpang siur kan tentang kehidupan di alam kubur gitu loh. Tentunya tuh dalam buku ini udah tercantum itu semua, dan pastinya kita sebagai seorang muslim pastinya ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan itu semua, mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khotimah? Di dalam buku ini tuh sudah tercantum semua. Dan juga untuk fisik bukunya sih ini bagus banget ya, bisa kalian lihat dari covernya. Ini tuh bagus banget tuh, hurufnya itu nimbul guys, jadi itu ya tuh mengkilap gitu. Dan juga paling the bestnya lagi nih, buku ini bestseller. Pasti kalau bestseller itu pasti banyak peminatnya kan. Nah, waktu itu aku beli sekitar waktu aku SMP ya guys. Harganya tuh kurang lebih 60.000. Menurut aku untuk kantong pelajar aku saat itu sih mahal, soalnya 60.000 untuk ukuran buku segini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini cukup memuaskan sih, soalnya kertasnya juga cakep gitu, cakep kan, cakep banget kertasnya tuh. Terus juga wanginya persis sama yang pertama kali aku beli, itu masih sama wanginya. Ini tuh buku ini aku beli waktu itu di toko buku, di Gramedia juga ada. Ini tuh pas itu aku masuk udah ada pajangannya di sini, jadi tertarik pas pertama kali lihat gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa aku bisa beli buku ini tuh, pertama karena covernya itu kayak cakep gitu loh. Terus juga judulnya Malam Pertama di Alam Kubur. Pas banget saat itu tuh aku lagi penasaran penasaran gimana sih kehidupan setelah kematian. Nah, setelah aku baca buku ini tuh akhirnya semua pertanyaan tentang seputar kehidupan setelah kematian itu terjawab, insya Allah terjawab guys. Dan juga di dalam buku ini tuh penulis memberikan
kisah-kisah yang insya Allah dapat diterima oleh pembaca. Ada subbab yang menceritakan ziarah kubur. Jadi itu kita dikasih tahu tentang tata cara kita ziarah kubur yang baik dan benar itu kayak gimana, adabnya itu kayak gimana gitu. Misalnya kan kalau kita kan kalau ziarah kubur kadang-kadang nyelonong aja gitu ya, misalnya nggak ucapan assalamualaikum ya ahli kubur, kadang-kadang gitu. Aku juga sendiri waktu belum baca buku ini juga nyelonong aja, nggak ucapin apa-apa gitu loh, misalnya nyelonong aja. Dan pas pertama aku baca buku ini ternyata aku tahu ada adabnya juga saat ziarah kubur. Nah ini tuh membantu banget buat kalian yang lagi masa-masa penasaran akan sesuatu gitu loh, termasuk sesuatu hal yang berbau yang berkaitan dengan akhirat nanti. Kan kita kan di dunia ini kan cuman sementara, nah yang kekal itu di akhirat. Nah kalian itu pas banget untuk nyari buku ini guys, buku ini tuh pas banget, gak ngerti kenapa suka banget. Nah kan di dalam buku ini kan menceritakan tentang seberapa mengerikannya kehidupan di alam akhirat itu. Dan juga di dalam buku ini bukan hanya menyajikan teori-teori definitif, tetapi buku ini itu si penulis itu memberikan nasihat-nasihat yang bertutur relektif, yaitu bertutur nasihat dari hati ke hati, sehingga penulis itu bermaksud untuk membuat si pembaca agar dapat menerima informasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis ini. Nah, dengan cara diberikannya kisah-kisah yang berkaitan dengan malam pertama di alam kubur. Di sini sudah ada semua. Jadi tuh setiap subbab itu pasti ada kisah-kisahnya. Dan juga di dalam buku ini juga terdapat hadis dan juga kutipan ayat Al-Quran yang dapat menguatkan kisah-kisah tersebut. Jadi tuh kisah-kisah tersebut tuh bukan hoax ya, bukan hoax yang biasanya beredar di sekarang ini, bukan. Soalnya tuh karena udah ada bukti, yaitu udah ada hadis dan juga kutipan ayat suci Al-Quran. Itu sih kelebihan dari buku ini, tuh membawa kita untuk lebih meresapi apa yang si penulis itu sampaikan kepada si pembaca agar dapat diterima dengan baik oleh si pembaca. Untuk kekurangnya sih, untuk aku sendiri ya, yang aku tangkap, yang setelah aku baca dari buku ini, kekurangannya tuh di dalam buku ini tuh terdapat kisah-kisah, kan banyak kisah-kisah di buku ini, tapi sayang misalnya ada 2 kisah, pelakunya beda tapi maknanya sama. Nah itu membuat, kalau untuk aku sih membuat agak bukan bosen sih ya, kayak gimana ya, kayak kurang nyaman aja, karena kan udah ada kisah, maksud aku tuh kayak cukup 1 kisah aja gitu, maknanya 1 gitu, gak usah 2 kisah maknanya sama, karena itu tuh kayak bikin buat puter-puter kepala gitu, aku sendiri dah. Dan juga di dalam buku ini tuh terdapat kata-kata yang menurut aku sendiri sih kurang paham gitu, tapi sayang nggak ada penjelasannya di buku ini gitu. Untuk ukurannya segitu sih, selebihnya oke. Sekian dari saya untuk membedah atau kata istilah lainnya meresensi buku non fiksi. Sekian, mohon maaf bila misalnya ada kekurangan atau kata-kata yang kurang tepat, maaf, karena kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Bye bye.